Dulu, FPI ancam gulingkan pemerintah SBY jika sentuh ormas. Denny Siregar coba sekarang ngomong gini, digulung beneran ma Pak D. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kelompok radikal, si anak manja peliharaan SBY itu yang sudah jadi monster dihajar habis-habisan. Persis kayak anak manja yang dipukul pantatnya pakai ikat pinggang supaya dia sadar. Tapi ya susah sih, sudah 10 tahun dimanja sama SBY, gak gampang untuk dirubah. Di era SBY, juru bicara FPI bahkan mengancam akan menggulingkan pemerintahan SBY jika berani membubarkan FPI. Sekarang, di era Presiden Jokowi, FPI pun dibubarkan. Dan benar kata Mahfud MD, tanpa FPI, hidup terasa nyaman dan damai. Ini adalah dosa besar atau kesalahan fatal dari rejim yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun SBY berkuasa, tahun 2004 sampai 2014, SBY mungkin mempunyai tujuan yang baik, ingin merangkul semua kekuatan di negeri ini. Tapi apa dampaknya? Dampaknya adalah kelompok-kelompok atau partai yang berideologi bukan Pancasila dirangkul dan masuk di dalam sistem pemerintahan kita. Pegiat media sosial Denny Siregar kembali buka suara menanggapi kelakuan Front Pembela Islam atau FPI pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal itu Denny ungkapkan pada akun Twitter pribadinya pada Selasa 26 April 2022. Denny dalam cuitannya mengatakan, jika FPI terlampau berani mengancam ingin menggulingkan pemerintah SBY, jika berani bubarkan ormas pada 2011 silam yang dilansir pada kanal berita tempo.com. Lebih lanjut, Denny menegaskan, jika hal tersebut FPI lakukan sekarang yang petatang-peteteng tanpa dosa, apakah mereka berani mengatakan hal itu dengan lantang? Yang ada malah mereka digulingkan beneran sama Jokowi. Selain itu, Denny menyindir jika masa kepemimpinan SBY beda mental dengan masa kepemimpinan Jokowi yang menindak tegas ormas radikal dan intoleran. Sebelumnya memang dikabarkan oleh tempo.com bahwa Front Pembela Islam mengancam akan menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jika berani membubarkan ormas masyarakat termasuk FPI. Juru bicara FPI, Munarboy, menyampaikan jika FPI akan menjadi Ben Ali Tunisia, Indonesia akan jadi Mesir. Kita akan menghimpun tenaga penggulingan SBY karena dia sudah membelokkan isu pada Kamis 10 Februari 2011. Munarboy menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kupang. Dalam peringatan Hari Pers Nasional itu, Presiden SBY mengungkapkan ormas yang terbukti melanggar hukum, melakukan kekerasan dan meresahkan masyarakat, jika perlu harus dibubarkan. Pernyataan itu dilontarkan tidak lama setelah ada tragedi penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikusik, Banten, yang menelan 3 korban. Menurut Munarboy, perintah itu salah sasaran. Sebab menurutnya, di kedua tempat kejadian kekerasan tersebut, tidak ada ormas yang terlibat. Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini justru menuding pemerintah mengalihkan isu Ahmadiyah dan Temanggung menjadi rencana pembubaran organisasi masyarakat. Apabila Presiden kemudian berupaya untuk membubarkan FPI, maka pihaknya akan menghimpun tenaga untuk mencegahnya, bahkan menggulingkan pemerintahan. Namun pada tahun 2020, organisasi masyarakat atau Ormas Front Pembela Islam atau FPI telah resmi dibubarkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD. Mahfud MD menyebut segala kegiatan yang mengatasnamakan FPI kini dilarang pada Rabu 30 Desember 2020 lalu. Mahfud menjelaskan landasan pelarangan kegiatan FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure FPI telah bubar sebagai ormas. Rupanya, FPI bukanlah satu-satunya ormas yang dibubarkan di era pemerintah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI menjadi ormas yang dibubarkan pertama kali oleh pemerintahan Jokowi pada 2017 silam. Aktivitas HTI dikatakan pemerintah nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Lewat pertimbangannya, Majelis Hakim menilai HTI terbukti telah menyebarkan paham kekhilafahan di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian, Mahfud juga menambahkan,
bahwa sebagai organisasi FPI telah melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan ketentangan dengan hukum, seperti tindakan kekerasan, sweeping, razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya, sehingga FPI harus dibubarkan. Mampus, makanya toh jadi orang itu jangan songong, punya kelakuan petatang petenteng kayak preman pasar, tapi otaknya kosong. Sekarang FPI dan HTI jelas-jelas adalah organisasi masyarakat yang berbahaya karena dapat merusak nilai ideologi Pancasila Indonesia. Apalagi kelakuan mereka yang getol, jadi provokator, bahkan tidak segan melakukan sikap anarkis, merupakan tindakan yang berbenturan dengan norma masyarakat. Bahkan dengan gobloknya, mereka ingin mengganti Indonesia negara demokrasi menjadi negara khilafah. Mengerikan bukan? Bagaimana menurut Anda?